Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan hari ini? Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat, dimudahkan jalan-jalan kita, dilancarkan rezeki kita, dan dimampukan kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan sebuah topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, relevan, dan akan menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah informasi khususnya berkaitan dengan kehidupan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan topik saya pada kesempatan ini ialah mengapa Allah memilih kita untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Ini topik saya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi. Mengapa Allah memilih kita untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengulas topik ini, yang menjadi dasar firman Tuhan atau kitab suci dalam pembahasan terkait dengan topik ini, yaitu dari Efesus pasal 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang bisa saya bacakan untuk kita semua pada kesempatan ini. Dan kembali kepada topik kita, yaitu mengapa Allah memilih kita untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memikirkan tentang keselamatan, maka dalam teologi Kristen atau dalam perspektif iman Kristen, maka keselamatan itu merupakan karya anugerah Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Saya ulangi sekali lagi, keselamatan dalam perspektif iman Kristen adalah merupakan karya anugerah Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Dan konsep ini memang tidak bisa diterima oleh semua orang. Karena memang konsep ini tidak masuk di logika manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam keyakinan iman Kristen, keselamatan itu adalah sebuah karya dari Allah sendiri. Karya anugerah, karya kasih karunia yang dilakukan oleh Allah sendiri. Tanpa bantuan, tanpa dukungan dari siapapun. Artinya bahwa keselamatan itu sepenuh-penuhnya adalah karya sempurna dari Allah bagi manusia berdosa. Tidak ada unsur campur tangan manusia dalam konteks
keselamatan. Nah, kenapa tidak ada unsur campur tangan atau kontribusi manusia dalam keselamatannya? Karena memang Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa semua manusia itu telah berdosa. Tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang hidupnya tanpa dosa. Semua sudah berdosa, semua sudah rusak secara total, semua sudah melakukan kejahatan. Sehingga seluruh keberadaan manusia itu adalah keberadaan dalam dosa. Makanya Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa setelah masuk ke dalam kehidupan manusia, mendapat ruang yang luas dalam gerak hidup manusia, maka dosa itu mendominasi, menguasai seluruh eksistensi manusia. Itu sebabnya tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang tidak berdosa. Baik manusia yang hidup di masa lalu maupun manusia yang hidup pada masa kini, bahkan manusia yang akan hidup di masa depan. Semua adalah manusia berdosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, karena manusia semuanya berdosa, maka manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari akibat atau hukuman atas kejahatannya. Tidak ada. Semua harus menanggung resiko, harus menanggung hukuman atas dosa dan kejahatan yang diperbuatnya. Nah, oleh karena itu, mengacu kepada topik kita, mengapa Allah memilih kita untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan? Secara logika memang tidak ada sesuatu yang membuat Allah tertarik kepada kita. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat Allah itu berminat untuk menyelamatkan kita. Nggak ada sama sekali. Kalau begitu, kenapa Allah mau menyelamatkan kita? Jawaban yang pertama ialah bahwa Allah mau memilih kita untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Itu merupakan inisiatif Allah sendiri, maunya Allah sendiri. Karena memang Allah itu punya kuasa, punya otoritas, dia berdaulat. Dia bertindak independen. Tidak terpengaruh, tidak dipengaruhi oleh apa dan siapapun. Karena Alkitab katakan bahwa kesalehan manusia saja itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Kesalehan loh. Artinya kalaupun ada manusia yang saleh, yang baik, yang bermoral, tapi semua kesalehan, semua moralitas, semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia berdosa di hadapan Allah itu bagaikan kain kotor. Artinya tidak ada nilainya. Sehingga pada diri kita tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah tertarik kepada kita. Karena memang kita ini orang berdosa. Sementara Allah itu, sedangkan Allah itu adalah Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Dia terpisah dari segala kejahatan, terpisah dari segala dosa. Jadi kalau Allah mau memilih kita untuk diselamatkan, maka itu adalah sebuah privilege, sebuah anugerah yang Allah berikan, yang lahir dari hati Allah sendiri. Artinya Allah sendirilah yang berinisiatif, Allah sendirilah yang bergerak, Allah sendirilah yang bertindak sebagai eksekutor untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kejahatan kita. Jadi
Tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang meminta Allah untuk menyelamatkan kita. Tapi inisiatif sepenuhnya, secara sempurna, itu datang dari hati Allah. Datang dari keinginan Allah sendiri yang maha sempurna itu untuk menyelamatkan Anda dan saya sebelum dunia dijadikan. Ini satu hal yang luar biasa. Sehingga Rasul Paulus katakan begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kemudian yang kedua, Allah memilih kita untuk diselamatkan selain karena itu datang, lahir dari hati Allah sendiri, inisiatif Allah sendiri. Maka alasan yang kedua mengapa Allah memilih kita untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan, oleh karena Kristus. Dikatakan dalam ayat yang ketiga dari Efesus pasal 1, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kristus sudah ada. Dia adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. Dan dalam Kristuslah Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Sehingga dikatakan oleh Paulus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kristuslah yang menjadi alasan kuat bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kelahirannya yang dinubuatkan, lalu menjadi nyata dalam perjanjian baru. Kemudian ia melayani manusia, melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara, yang dirasuk setan dilepaskan, yang mengalami berbagai macam penyakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Yang lapar diberi makan, yang beban berat diberi kelegaan oleh Tuhan Yesus. Sepanjang 3,5 tahun ia melayani semua kebutuhan manusia. Lalu puncaknya, Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk dosa kita. Sehingga kita yang diselamatkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, menerima keselamatan anugerah itu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi alasan kedua mengapa Allah memilih kita untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan, karena Kristus telah ditentukan, Kristus telah ditetapkan sebagai alasan kuat bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, kita tahu sekarang, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi alasan kenapa Allah memilih kita untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Jadi alasan yang pertama adalah inisiatif itu datang dari Allah sendiri. Karena Allah independen. Allah tidak bisa dipengaruhi. Allah tidak bisa dibujuk. Allah tidak bisa disuap. Dan pada kita pun tidak ada yang menarik. Tidak ada yang membuat Allah berminat untuk memilih kita sebenarnya. Tapi karena Allah berinisiatif pada dirinya, dimulai dari hatinya yang mengasihi, maka dia memilih kita dalam otoritas, dalam kuasa, dalam kedaulatannya. Sehingga Anda dan saya yang percaya kepada Kristus, itu bukti bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Alasan yang kedua,
ialah karena Kristus. Pada Kristuslah seluruh berkat keselamatan, berkat rohani sempurna diberikan, disediakan oleh Allah bagi kita. Sehingga pengorbanan Kristus menjadi fondasi dasar, fondasi kuat, di mana Allah memilih kita untuk diselamatkan. Kiranya pembahasan ini akan saya lanjutkan untuk kita semua. Ini bagian pertama, 2 hal penting yang menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa Allah memilih kita untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Rasul Paulus mengulasnya dengan sangat lugas, sangat tegas, sangat jelas, bahwa benar pemilihan atas diri kita sepenuh-penuhnya, secara sempurna adalah inisiatif Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tertarik pada diri kita yang membuat Allah menarik kita untuk diselamatkan. Nggak ada. Itu semua karena kasih karunia Allah. Kemudian Kristus menjadi alasan utama di mana Allah menyelamatkan kita. Saya akan lanjutkan pembahasannya di bagian kedua nantinya. Kiranya pembahasan ini memberi motivasi, memberi inspirasi, memberi pengetahuan, pemahaman kepada kita semua, khususnya bagi setiap orang percaya, orang Kristen, agar betul-betul memahami karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin.